ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Shalom. Shalom. Ada sebuah anekdot tentang seorang ayah yang ingin bertahan dalam kemudaannya. Tentang seorang ayah yang ingin bertahan atau awet dalam kemudaannya. Dia menempuh berbagai macam cara agar selalu kelihatan muda, energi. Baginya usia lanjut itu adalah menjadi sebuah ancaman bagi kehidupannya. Usia lanjut itu adalah merupakan sesuatu ketakutan bagi dia. Karena itu dia mengecat rambutnya. Karena itu dia atur pola makannya. Juga tidur serta berolahraga setiap hari. Namun semua itu hanya bertahan sebentar saja. Semua usahanya tidak dapat menahan merongrong sang waktu. Dan ketika itu dia melihat sebuah iklan. Mengenai pil yang dapat membuat muda kembali. Ada sebuah iklan mengenai pil yang membuat orang kelihatan 20 tahun lebih muda. Dan kebetulan pada saat itu dia teringat anaknya ada di kota besar dan dapat membeli obat tersebut. Beberapa waktu kemudian si anak mudik menjenguk orang tuanya. Di bandara dia melihat ibunya melambai-lambai ke arahnya, tetapi seperti menggendong seorang bayi. Ketika akhirnya mereka bertemu, betapa heran si anak. Siapa yang ibu gendong ini? Di mana ayah? Katanya kepada ibu. Lalu ibu berkata, anakku, ini semua akibat obat yang kamu kirimkan. Kata sang ibu. Loh kenapa? Kata si anak dengan herannya. Engkau mengirim obat dengan dosis 1 kali 3 hari, tetapi ayahmu meminumnya 3 kali 1 hari. Dan lihatlah anakku, sekarang ayahmu menjadi sangat muda, bahkan menjadi bayi kembali. Salah resep. Ibu bapak yang terhormat yang diberkati Tuhan, salah resep. Yang seharusnya 1 kali 3, tetapi sang ayah meminumnya 3 kali 1. Salah obat, salah resep. Hidup ini bukan persoalan sekedar awet atau tidak awet, tetapi bagaimana hidup kita atur dengan penuh kebijaksanaan. Salah satu mengatur hidup dengan penuh bijaksana dan awet muda adalah setiap hari Selasa jam 10 di Primbana. Amin. Amin. Setiap hari Selasa pukul 8 berenang gratis lagi. Nah, itu yang membuat lebih awet lagi karena ada gratisnya. Baru jam 10 kita akan dikenyangkan lawanan firman Tuhan. Persoalan hidup bukan terletak awet atau tidak, tetapi bagaimana kita mengisinya dengan penuh bijaksana, bukan bijak sini. Bijaksana adalah sebuah kata menggambarkan karakter seseorang. Bijaksana adalah menggambarkan sebuah kata karakter seseorang, integritas
Dan bijaksana itu tidak menekankan isi otak, tetapi isi hati. Tidak menekankan rasio, tetapi sanubari. Tidak menekankan isi kepala, tetapi menekankan suara hati. Menjadi seorang bijaksana berarti menjadi orang penuh hikmat. Berhikmat. Kebijaksanaan memimpin hidup seseorang untuk keselamatan, kesentosaan, kesejahteraan. Hidup bijaksana bukan berarti kita nikmati setelah kita di sorga. Enggak. Hidup bijaksana kita akan menikmati hari ini juga ketika kita masih tinggal di dalam dunia. Hidup bijaksana mengalami kebaikan Tuhan ketika engkau masih hidup. Sangat rugi besar ketika kita meninggalkan kehidupan baru kita hidup bijaksana, itu salah besar. Hadirat surga kita alami kalaupun kita masih tinggal di dalam dunia. Tetapi firman Tuhan, kamu bukan kepunyaan dunia. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Kalau kita warga kerajaan sorga, berarti sikap, interaksi, tingkah laku, pola ucap, pola kata, pola perbuatan selalu penuh dengan kebijaksanaan. Seorang bijaksana berbeda dengan seorang pintar yang memiliki pengetahuan mendalam, pengetahuan tajam, jenius, brilian. Tidak serta-merta bijaksana. Karena sekolah bijaksana tidak ada. S1, S2, S3 sampai S-teler itu ada sekolahnya. Tetapi bijaksana tidak ada sekolahnya. Bijaksana itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Bijaksana itu kita dapat intens hubungan kita yang selalu berakar di dalam Tuhan. Dalam renungan Mazmur 90, kita diajak penyair untuk mengolah rasa, mengenal hakikat kehidupan manusia di alam raya yang Tuhan sudah ciptakan. Dasar dari semua yang ada adalah Allah semesta, karena Dialah Allah yang awal, Alfa dan Omega. Sebelum dunia tercipta, kita semua sudah ada dalam benak pikiran Tuhan. Sebelum sesuatu ada, kita sudah ada dalam benak pikiran Tuhan. Sangat berharga kita di mata Allah. Kekurangan kita hanya satu. Apa itu? Kita merasa hidup kita tidak berharga. Lulit bagi aku indah. Kita hebat di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Karena jauh sebelum dunia tercipta, Engkau sudah ada dalam benak pikiranku. Karena itu, bertindaklah penuh kebijaksanaan. Dialah sang pengada. Melalui Dia jugalah semua yang ada memiliki bentuk dan wujud. Kita seperti saat ini karena Dia Allah, Alfa dan Omega. Karena Dia Tuhanlah, semua yang ada dalam dunia memiliki bentuk dan nilai. Kita dijadikan dari debu. Debu tidak berharga, tetapi di tangan Sang Pencipta hidupmu sangat berharga. Dari debu penuh kotoran, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Dia jugalah semua memiliki bentuk dan wujudnya. Pengakuan akan keberadaan Allah kontras dengan keberadaan manusia yang hanya sewujud debu. Bahasa asli Adama, tanah. Penyair mengakui terdapat renggang jarak tak terhingga antara Allah dengan manusia, dan pula Allah adalah Dia yang melampaui waktu. Allah adalah pribadi yang tidak terikat pada ruang, tempat dan waktu.
Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan 1 hari, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Alangkah lemah manusia, alangkah ringkihnya kita di hadapan pribadi lain. Manusia hanya sekadar rumput yang tidak berumur panjang, yang tumbuh di pagi hari, kemudian layu lesu menjelang petang. Apa yang diharapkan dari manusia yang adalah rumput? Apa yang bisa kita harapkan pada kita yang fana ini? Apa yang bisa diharapkan dari Tuhan, dari kita yang rengkuh ini, yang ringkih ini, yang tidak berharga ini? Hanya debu, hanya rumput. Apa yang bisa diharapkan? Dan apa yang harus kita sombongkan dan dibanggakan kalau kita ini adalah hanya rumput? Bukankah dia hidup bagaikan di sebuah rumah kaca yang tembus pandang? Setiap gerak dan gerik kita ditembus oleh pandangan Allah. Kesalahan kecil, besar, semua dilihat oleh Allah. Adakah umur panjang dapat dijadikan menjadi tolok ukur akan kehidupan kita? Dan umur panjang, pun saudaraku, ternyata tidak lebih dari rentetan peristiwa, waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Dalam rentetan waktu itu pun penyair mengatakan mengalami kesukaran, penderitaan adalah bagian yang tidak terceraikan oleh kehidupan manusia. Dan mengapa manusia selalu berdoa? Kenapa kita selalu berdoa kepada Tuhan, berikanlah umur yang panjang? Padahal umur yang panjang itu juga adalah rentetan penderitaan manusia. Kenapa setiap kita berulang tahun kita memberikan doa-doa dan harapan panjang umur? Padahal ketika panjang umur itu datang, kita mengalami dilema, dan itu adalah rentetan peristiwa sakit, penyakit, keluh kesah, tangisan, dan lain sebagainya. Mengapa manusia selalu berdoa supaya diberi umur panjang? Sangat ironis. Orang tua meminta umur panjang, anak-anak mendoakan supaya orang tuanya panjang umur. Ketika doa itu dikabulkan Allah, ternyata orang tua mengalami kesepian sendiri di rumah. Itu kenyataannya. Di tengah kesibukan anak, menantu, dan semuanya itu, yang setia menemani hanya adalah detakan jam. Kita meminta kepada Tuhan supaya anak kita sukses, semuanya hebat, dan itu pernah dipidatokan oleh Presiden kita B.J. Habibie di Kairo. Dia memiliki anak 3 atau 4 itu, semuanya sukses, tinggal di luar negeri. Dia sendiri tinggal dengan seorang kerabatnya yang jauh, dan yang setia menemani adalah detakan jam. Di tengah kemewahan, tetapi dia sendiri tinggal di rumah. Tetapi kita selalu berdoa, berikanlah kami umur panjang. Ketika doa kita dikabulkan, banyak yang mengalami kesepian, mengalami kesendirian di tengah kesibukan anak, menantu, dan cucu. Makanya gereja GBKP ada tempatnya di Yapos, Sukamakmur. Penyair sekaligus filsuf yang mencatat, ajar kami menghitung hari agar kami menjadi bijaksana. Dia penyair, seorang filsuf, teolog, memanjatkan doa-doa kepada Allah. Allah sederhana alam, pencipta langit dan bumi. Doanya tidak muluk minta ini dan itu, tidak juga minta rezeki, tidak juga meminta kesuksesan. Andai Tuhan berkata untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara semua terkasih dalam nama Tuhan, andai Tuhan berkata,
lewat mimpi kita atau datang berkata untuk kita, apakah yang hendak engkau minta padaku? Kira-kira apa yang kita minta kepada Tuhan? Sudah banyak ya, saking banyaknya Tuhan tidak hadir dalam mimpi kita meminta apa sesuatu yang engkau inginkan dariku. Karena kalau Tuhan datang, anakku, apa yang mau kau berikan untukmu? Bisa salah minta kita. Seharusnya 1 kali 3 pil itu, tetapi kita meminumnya 3 kali 1. Tidak hanya awet, tetapi menjadi baik kembali. Salah resep. Penyair sekaligus filsuf dan teolog tidak meminta dalam doanya sukses, tidak meminta dalam doanya umur yang panjang, tetapi dia meminta hanya satu, bijaksana, menghitung hari supaya bijaksana. Dia tidak minta kuasa dan nama besar, dia tidak minta naik pangkat. Sebuah doa singkat berkata, ajar kami menghitung hari sedemikian rupa hingga kami beroleh hari yang bijaksana. Alangkah sederhana doa ini. Penyair meminta agar dia diajari berhitung. Menggelikan sekali. Seorang yang mahir merangkai kata-kata, mahir menulis puisi yang syarat makna, meminta pelajaran berhitung. Padahal pelajaran berhitung pun itu tidak ada dalilnya. Perhitungan yang diminta pun perhitungan yang tidak lazim. Bagaimana menghitung hari? Dia minta diajari menghitung hari-hari. Kenapa harus hari dihitung? Bukankah dia datang dan pergi? Seiring terbit terbenamnya matahari, dihitung atau tidak dihitung pun dia akan selalu datang pergi, datang pergi. Penyair bukan berminat kepada bilangan, tidak berminat kepada rumus, tidak berminat kepada dalil. Hatinya dikuasai oleh sebuah kerinduan untuk menjadi bijaksana. Keinginan mengetahui sejauh mana dia telah menggunakan hari-hari yang Tuhan telah berikan kepadanya untuk diisi, untuk dipergunakan dan dijadikan hari bersyukur kepada Allah. Hari bersyukur kepada Allah. Keinginan untuk mengetahui sejauh mana dia sudah memanfaatkan hari yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia ingin tahu apakah hari-harinya lebih banyak untuk memuji atau mengesampingkan Allah di dalam kehidupannya. Dalam hati sang penyair ada sebuah pertanyaan, seberapa besar jarak antara dia kepada liang kubur? Seberapa jauh lagi antara hidupnya dan liang kubur? Dan dia membutuhkan jawaban, tetapi tidak memiliki alat untuk mengukurnya. Satu pun kita tidak memiliki alat untuk mengukurnya. Jangankan alat, rumus pun sampai saat ini tidak ada ditemukan. Bagaimana rumus antara jarak kehidupan dan kematian? Begitu canggihnya sekarang Android kita, tapi tidak ada ditemukan. Belum ada ditemukan jarak antara kehidupan sampai ke liang kubur. Kalau Google kita ketik, itu pun tidak ada. Makanya penyair berkata, ajar aku menghitung hari agar kami menjadi bijaksana. Perhitungan yang tidak lazim. Karena hitungan itu tidak, waktu itu datang dan pergi. Orang yang penuh hikmat akan mengisi setiap momen kesempatan dengan bersyukur kepada Allah. Orang yang
yang bersyukur bertambah umur, tetapi orang yang sering mengeluh mempercepat kalian enaminya. Orang yang selalu bersyukur itu orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Karena saat kita bersyukur berarti kita sedang menghadirkan waktunya Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia itu merupakan hari yang istimewa untuk kita. Manfaatkan harimu sebelum tutup hari terakhirmu. Amin. Pemazmur menyadari bahwa hidup singkat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hidup kita singkat. Nikmati, jalani, syukuri, manfaatkan. Karena hidup itu singkat. Dia tulis di tanganmu sendiri. Coba lihat tangan kita. Ada bertulis apa di sana? Ya, bahasa Latin, memento mori. Tuhan semesta alam tidak menulis surat cintanya di belakang kita. Tukang busuk nanti yang bisa melihatnya, membacanya. Tetapi kita bisa membacanya. Setiap hari kita diingatkan. Dua tangan, memento mori. Ingat Tuhan, ingat penciptamu sebelum tiba kematianmu. Bagaimana kita mengisi hidup kita dengan penuh kebijaksanaan, dengan mengingat Tuhan sebelum tiba hari itu, sebelum orang-orang bernyanyi Isedo. Ada lagu Junedi Sinohaji, cincin sadar rampe hitang tangi muat tutup petie si. Pakailah cincinmu sebelum kau tutup mata. Sebelum tutup peti katanya, sebelum saya liturgikan transfer ke sorga, kalau ada pun cincin 1 gram itu akan diambil oleh permenmu. Tuhan mengingatkan setiap hari untuk kita. Ingat pencipta sebelum tiba hari kematianmu. Kalau kita yang pencipta berarti hidup kita syukuri, nikmati, jalani dengan penuh ucapan syukur. Bagaimana kita memanfaatkan, menjalani hidup walaupun hidup terhenti. Jangan pikirkan apa yang kita depositokan untuk anak cucu kita. Itu capek. Anak cucu akan berjuang untuk kehidupannya nanti. Depositkanlah harta kekekalan itu ketika kau masih di dalam dunia. Jangan depositkan apa yang membuat engkau sakit, jantung, opname dan sebagainya. Karena itu bunganya adalah susah tidur. Bunga mendepositkan kekecewaan, sakit hati. Bunganya berbunga. Apa itu? Susah tidur. Mengeluh. Yang tadinya 2 macam sakit kita menjadi 4 macam. Tapi depositkanlah kebaikan. Bunganya adalah hidup bersyukur. Tersenyum walau masalahmu ada segudang. Mampu berbagi sekalipun berasmu tinggal 1 tuba di rumah. Mampu bersyukur, menari kalaupun kamu sedang terluka. Itu dia bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari. Kita akan tetap menghitung hari-hari sampai Tuhan memanggil kita dan memaafkan setiap hari dalam kehidupan yang kekal. Perjalanan kita bagaikan sebuah perjalanan menaiki kereta api atau bus. Akan tiba waktu setiap penumpang harus turun
di terminalnya masing-masing. Kita punya terminal masing-masing. Kapan itu pendeta? Itu waktunya Tuhan. Tidak terjadwal di kita, tetapi peringatan, warning itu ada. Tanggalnya hanya Tuhan yang tahu. Kereta itu tidak berhenti, tetapi terus melaju, meninggalkan siapapun yang telah turun. Nikmatilah perjalanan itu dan syukuri, supaya tidak menyesal kini dan nanti. Itulah kebijaksanaan yang lebih menekankan isi hati daripada isi kepala. Kesimpulannya apa? Yang pertama, waktu adalah pemberian. Waktu adalah pemberian. Kata orang barat, time is money. Waktu adalah uang. Kalau abang saya Pak Sembiring tadi berkata, "Halo pendeta, di mana kamu?" "Aku di pasar induk, Bang." Pendeta Barus berhalangan berkhotbah. "Bisa kamu datang? Naik sepeda motor kamu, dia cepat." "Ya, aku datang seperti angin, Bang." "Kalau abang yang panggil seperti angin nanti, tapi ke rumahku dulu, ngambil Alkitabku, karena aku lagi di pasar induk." Nah, seperti angin lah aku datang. Dan petua Kristus kita dari pokok mangga, aku sering ketemu di sana. Aku memperbaiki kata Kristus ini. Kurang nanti persiapan katanya. Pendeta di seluruh raya selalu penuh persiapan. Kapan saja, di mana saja, di sini aku, utuslah aku. Ini jemaatku yang di depan ini. Hanya mereka. 6 tahun saya di Pancur Batu. Khotbah saya tidak pernah keren. Selalu penuh harapan. Karena selalu kapan saja, di mana saya tetap bersiap. Kesimpulannya, waktu adalah pemberian, bukan usaha seseorang. Ya. Waktu akan selalu habis. Kamu pakai atau tidak, dia akan selalu habis. 1 hari 24 jam. Semua kita diberi jatah yang sama oleh sang pemilik waktu. Tetapi orang yang tidak bijaksana tidak mengisinya dengan penuh bijaksana, tetapi bijak sini. Manusia tidak dapat menabung waktu, tetapi dapat mempergunakannya dengan baik. Kita dapat menghentikan jam arloji kita, tetapi waktu tidak dapat kita hentikan. Sekalipun baterai jam itu mati, tetapi waktu akan terus berjalan. Kita tidak dapat menghentikan jam, tetapi sekalipun anak-anak itu berhenti, tidak berarti waktu itu berhenti. 2. Kesimpulan dari acara kami menghitung hari agar kami menjadi bijaksana. Kita akan menghabiskan 86.400 detik setiap hari. Dan setiap hari umur kita berkurang 86.400. Ketiga, waktu diberikan sama, serupa bagi siapapun. Baik orang baik, orang jahat, baik pada manusia maupun pada hewan maupun kepada tumbuhan. Semua diberi jatah yang sama. Tokoh gereja Katolik, mereka itu selalu identik dengan patung, selalu identik dengan tumbuh-tumbuhan, rumput, dan lagunya pun banyak. Menari, bernyanyi dengan bunga. Semua bunga ikut bernyanyi di hatiku. Tokoh gereja Katolik selalu identik dengan tumbuh-tumbuhan, karena itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, semua waktu diberi sama untuk kita. Sejalan dengan waktu kita menjadi tua. Sejalan dengan waktu, obat-obatan hanya resep sementara untuk menahan kerut wajah atau kulit.
tetapi organ tubuh kita akan semakin lemah sampai akhirnya kita tidak bekerja lagi. Sehebat apapun pil, sehebat apapun resep yang kita buat, itu hanya penahan sementara. Organ-organ tubuh akan semakin lemah sampai akhirnya kita tidak bisa bekerja lagi. Dan hidup ini singkat, maka nikmati, syukuri, dan pergunakan dengan bijaksana. Penutup, seorang teolog berkata, bagaimana orang itu disebut bijaksana? Kemudian dia berkata, seperti air yang mengalir. Dia akan terus mengalir. Orang yang bijaksana adalah terus mengalir dalam kebaikan, terus mengalir dalam lawatan Tuhan, terus bertumbuh dimanapun kamu berada, terus memberkati dan mencari berkat. Selamat hidup bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.